Aksi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan live TikTok tengah jadi perbincangan warganet. Dia melakukan live TikTok perdananya pada Kamis 28 Desember 2023 pukul 22.00 WIB. Santai sedikit pertanyaannya mungkin, karena pertanyaannya dari media sosial. Gara-gara apa Anies main TikTok, banyak nih yang curhat. Kangen punya figur ayah. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Anies terkait peran ayah dalam keluarga? Ya. Silakan Pak Anies. Ya, panggilan abah itu saya panggil ayah saya abah, kemudian anak saya juga panggil saya abah, dan saya tidak mengira sekarang saya dipanggil abah di mana-mana gitu. Abah online. Ya, abah online. Online. Nah, gini, ayah dan ibu punya peran yang besar dalam pendidikan anak. Dalam keluarga keduanya memiliki peran untuk mendidik. Jadi saya pun sebagai ayah itu melakukan tugas yang mungkin banyak orang yang tidak membayangkan. Ketika anak-anak kami masih kecil, saya juga menggantikan popok, saya juga menyuapi, saya juga memandikan. Jadi bahkan sekarang saya berani balapan ganti popok dengan anak-anak itu. Ganti diapers ya kalau sekarang, ganti diapers karena ya itulah hal yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi saling membagi tugas. Nah, kemudian ketika anak-anak juga ke sekolah, maka ayah juga ikut hadir. Kalau ada undangan dari sekolah, usahakan bapak dan ibu ikut datang. Saya pun begitu. Kalau ada sekolah mengundang orang tua datang, saya usahakan untuk datang. Harus diakui, lebih banyak istri yang datang. Tapi ketika memungkinkan, saya akan datang. Dan boleh dicek ke sekolah anak-anak itu. Kalau memungkinkan, saya akan datang. Saya akan ketemu wali kelasnya, saya akan ketemu gurunya, supaya gurunya juga merasa ini bapaknya pun ikut memikirkan, bapaknya pun ikut menitipkan anaknya ke sekolah. Kenapa ini dikerjakan? Pendidik terpenting dan pendidik pertama adalah orang tua. Itulah pendidik terpenting dan pertama. Dan orang tua itu artinya ibu. Itu tidak bisa dihilangkan. Porsi terbesar karena ibu itu sudah mulai mendidik ketika si anak itu dalam kandungan. Jadi si bayi masih dalam kandungan, ibunya udah mendidik. Bapaknya pun ikut kontribusi itu di situ. Tapi sebagai sebuah proses, ayah dan ibu harus mengerjakan sama-sama. Jadi saya merasa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai bapak-bapak untuk ikut memastikan bahwa terlibat dalam pendidikan anak. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anies. Tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Dipanggil sekarang, Pak Anies sudah sering dipanggil abah online juga. Lalu juga sering live TikTok juga. Ini perlu didesak lagi gak nih kira-kira? Perlu didesak lagi udah Uni? Oke. Sejak pertama kali digelar, program Desak Anies serta diskusi dan kalibrasi sudah terselenggara di berbagai kota seperti Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, Semarang, dan Banyuwangi. India itu kalau rata-rata Berbagai pertanyaan dan kritik kerap muncul dalam diskusi santai ini. Salah satunya dari seorang mahasiswa saat diskusi dan kalibrasi di Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa tersebut menyindir Anies yang dianggap menyalahkan angin. Yang kedua, dalam penegakan hukum, ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi itu. Dalam kasus HAM, contohnya Kanjuruhan, yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. polusi ini potret satu. Namun Anies tidak emosi dan justru menjawab sindiran tersebut dengan data. Polusi real time. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya.
Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Banyak di Yogyakarta, saudara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku lebih memilih jalan dialog selama masa kampanye dibandingkan dengan memasang baliho untuk lebih dekat dengan warga. Anies ingin masyarakat lebih merasakan pemilu yang berkualitas dengan adu gagasan, bukan hanya gambar-gambar yang tidak mewakili keinginan masyarakat. Pokoknya ini adalah, saya kan memilih untuk berdialog di dalam kampanye. Berdialog apa saja, boleh ditanya apa saja. Dari mulai isu yang paling banyak dibicarakan, yang paling sensitif dibicarakan. Karena saya ingin rakyat Indonesia merasakan pemilu yang berkualitas, merasakan pilpres tentang gagasan, bukan pilpres tentang gambar-gambar saja. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka hadiri Jalan Sehat di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kehadiran Gibran menjadi perhatian masyarakat yang hadir dan banyak yang mengambil foto hingga mengajak bersalaman. Ditemani istrinya, Selviananda, Gibran juga mengunjungi sejumlah tenda UMKM. Gibran menyebut jika ada event, UMKM harus bersinergi dengan pembuat event. Jelas UMKM harus selalu dikasih tempat untuk berjualan, harus sinergi sama pembuat event sama itu aja. Ini kan acaranya sampai tahun baruan nanti. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, saudara, saat mengunjungi Ponpes Al Iman di Purworejo menyebut telah menyiapkan strategi untuk kampanye di tahun 2024. Ganjar menolak untuk membocorkan strateginya. Namun ia menegaskan saat ini partai pengusung dan juga relawan telah mulai bergerak. Kira-kira ada strategi baru nggak Pak mulai tahun baru besok? Ada. Soalnya kan calon sebelah udah mulai live TikTok dan ya, mengajak interaksi dengan anak-anak muda. Ya biar aja, ya pakai strategi sendiri-sendiri, kita juga ada strategi. Apa tuh Pak? Ya masa tak bocorin gimana? Ada yang kita kerjakan, tapi semua sudah mulai bergerak antara partai, relawan, teknologi. Maka kemarin ketika ada satu survei, kita juga punya triangulasi survei gitu. Pakai AI dari insya Allah lebih detail. Apa biasa saja, itu haknya dia lah. Dia mau melakukan kampanye bentuknya apa, mau jumpalitan kayak apa, mau terbang ke langit juga nggak ada masalah, itu haknya dia. Semua boleh-boleh saja. Semua calon mempunyai cara masing-masing untuk melakukan kampanye. Ya kan? Jadi kita nggak usah menghambat dia mengomentari. Mas Anies bikin apa? Contohnya Live di TikTok. monggo. Terus apa lagi? Bikin apa lagi? Ya kan? Monggo. Tapi jangan paksa kita untuk ngikut ya. Kenapa? Karena kita mempunyai cara kampanye sendiri, metode kampanye sendiri, dan model kampanye sendiri. Kenapa? Setiap orang itu mempunyai caranya masing-masing. Likulli mahali makomun, walikulli makomin mahal. Setiap orang itu mempunyai cara sendiri untuk menampilkan dirinya sendiri masing-masing. Ya monggo saja.